semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Ilmunafe dengan nomor NIM 2107010002. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan. Kelenjar ini tidak memiliki saluran, tapi mensekresi atau mengeluarkan hormon langsung ke dalam darah sehingga dapat mencapai setiap sel darah yang di dalam tubuh. Hormon bekerja pada sasaran jaringan atau organ tertentu dan mengatur aktivitas mereka. Hormon mengatur proses seperti pemecahan substansi kimia dalam metabolisme, keseimbangan cairan dan produksi urin, pertumbuhan dan perkembangan tubuh, serta reproduksi seksual. Yang pertama, fungsi kelenjar endokrin adalah penghasil hormon. Kelenjar endokrin bertugas untuk menghasilkan berbagai macam jenis hormon yang nantinya akan disalurkan ke dalam darah apabila diperlukan oleh jaringan tubuh tertentu. Yang kedua, mengontrol aktivitas kelenjar endokrin bertugas untuk mengontrol aktivitas dari kelenjar tubuh agar dapat berfungsi dengan normal dan maksimal. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar endokrin juga bertugas untuk merangsang aktivitas kelenjar tubuh untuk kemudian disampaikan ke dalam sistem saraf dan menciptakan suatu efek dari rangsangan tersebut. Yang keempat, pertumbuhan jaringan. Kelenjar endokrin juga mempengaruhi pertumbuhan jaringan pada manusia agar jaringan tersebut berfungsi maksimal. Yang berikut, mengatur metabolisme. Kelenjar endokrin juga berfungsi untuk mengatur metabolisme dalam tubuh, sistem oksidasi tubuh, serta bertugas untuk meningkatkan absorpsi glukosa dalam tubuh dan pada usus halus. Yang berikut, metabolisme zat. Kelenjar endokrin bertugas untuk mempengaruhi fungsi metabolisme lemak, vitamin, metabolisme protein, mineral, air, dan hidrat aranga dalam tubuh untuk agar optimal. Yang berikut, jenis-jenis kelenjar dalam sistem endokrin. Kelenjar dari sistem endokrin adalah sama pada pria dan wanita kecuali untuk testis yang hanya ditemukan pada laki-laki dan ovarium yang hanya ditemukan pada wanita. Hipotalamus sebenarnya adalah bagian dari otak tetapi juga mengeluarkan hormon. Beberapa hormon yang memberitahukan kelenjar hipofisis baik atau menghentikan mensekresi hormon tersebut. Dengan cara ini, hipotalamus menyediakan link antara sistem saraf dan endokrin. Berikutnya, kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari seukuran kacang melekat pada hipotalamus oleh tingkat tangkai tipis. Ini terdiri dari dua lobus seperti bola. Lobus posterior atau belakang menyimpan hormon dari hipotalamus. Lobus anterior atau depan mengeluarkan hormon hipofisis. Yang berikut, kelenjar thyroid terletak di kiri dan di kanan trakea di daerah faring dekat jakun. Kelenjar ini menghasilkan hormon tiroksin, tridotironin, dan kalsironin. Hormon-hormon ini berfungsi mempengaruhi metabolisme sel, mempengaruhi pertumbuhan, dan mempengaruhi perubahan tiroksin. Yang berikut, kelenjar paratiroid terletak di sebelah dorsal kelenjar tiroid. Fungsinya menghasilkan hormon paratormon yang bertugas mengatur pertukaran zat kapur atau Ca dan fosfor dalam darah. Yang berikut, kelenjar epifisis. Pada manusia sebelum diketahui, namun kelenjar epifisis pada katak berfungsi untuk mengatur pigmen melanin. Perannya adalah saat katak dalam kondisi yang tidak menguntungkan, pigmen melanin akan mengumpulkan dan berakibat sulit katak menjadi pucat. Yang berikut, kelenjar timus untuk menimbun hormon somatotropin atau hormon pertumbuhan dalam masa pertumbuhan. Kelenjar timus berhenti bekerja setelah masa remaja. Yang berikut, kelenjar suprarenalis. Mineral tokroid yang berfungsi menyerap ion
Na dan dalam darah, memacu aktivitas jantung dan menyempitkan pembuluh darah kulit serta kelenjar mukosa. Kelenjar Langerhans terdapat di dalam pankreas, tugasnya menghasilkan hormon insulin. Yang berikut kelenjar kelamin pria. Kelenjar kelamin pria adalah testis, fungsinya menghasilkan sperma, hormon androgen dan hormon testosteron. Hormon androgen berfungsi mendukung pembentukan sperma, mendorong perkembangan dan pemeliharaan karakteristik seks sekunder jantan. Adapun fungsi hormon testosteron hampir sama dengan androgen. Kelenjar kelamin wanita berupa ovarium yang menghasilkan hormon estrogen, hormon progesteron, dan sel telur ovum. Fungsi untuk merangsang pertumbuhan dinding uterus, mendorong perkembangan dan pemilihan karakteristik seks sekunder betina. Macam-macam penyakit endokrin. Yang pertama, insufisiensi adrenal. Yang kedua, penyakit Cushing. Yang ketiga, Gestalt. Yang keempat, macam-macam penyakit endokrin. Yang pertama, insufisiensi adrenal. Yang kedua, penyakit Cushing. Yang ketiga, gigantisme. Yang keempat, hipertiroidisme. Yang kelima, hipotiroidisme. Yang keenam, hipopituitarisme. Yang ketujuh, multiple neoplasia. Yang kedelapan, sindrom ovarium polikistik. Yang kesembilan, pubertas precox. Saran: pada sistem endokrin ditemukan berbagai macam gangguan dan kelainan, baik karena bawaan maupun karena faktor luar seperti virus atau kesalahan mengonsumsi makanan. Untuk itu, jagalah kesehatan Anda agar selalu dapat beraktivitas dengan baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi endokrin. Sekian dan terima kasih.